Halo, saya dari Adit dari Estotek akan memberitahu tips cara memilih komputer yang benar. Pasti kalian bingung gimana sih milih PC yang benar atau sesuai budget, sesuai performa yang baik walaupun budgetnya minim. Saya akan memberitahu gimana sih memilih komputer yang tepat. Oke, lanjut. Untuk memilih komputer rakitan, pertama yang kita perlu pertimbangkan adalah jenis motherboard yang dibutuhkan nanti. Jenis-jenis motherboard di pasaran cukup banyak sehingga perlu jeli mengenai apa saja fitur yang diinginkan pengguna. Semakin banyak fitur, ya tersamat pada motherboard semakin mahal dengan harganya gitu. Maka dari itu, bagian ini kembali pada budget yang kalian miliki. Bisa mencoba melakukan survei atau dengan motherboard ini. Untuk memilih motherboard komputer, harus mencari sumber yang terpercaya. Tapi jika kalian menyesuaikan budget, pasti ada motherboard yang seharga 200 ribuan. Ya pasti buat ngegame pasti lancar. Yang kedua adalah memilih prosesor untuk bermain game. Harus memikirkan prosesor apa yang ingin digunakan, karena prosesor akan mempengaruhi pada kinerja komputer saat bermain game. Itu juga ketika memilih prosesor untuk gaming. Prosesor atau yang sering dikenal dengan CPU merupakan komponen yang sangat penting pada komputer. Komponen ini merupakan otak dari komputer. Prosesor ini akan mempengaruhi pada kinerja game maupun editor. Hal ini belum sempurnanya benar. Yang jelas, saat memilih prosesor yang kamu miliki harus sesuai dengan motherboard. Hal ini karena tidak semua tipe prosesor bisa bekerja dengan semua motherboard. Jadi, memang harus jeli ketika memilih prosesor untuk gaming. Untuk memilih prosesor, harus mempertimbangkan kecepatannya dari fitur, model, dan juga mereknya. Yang pertama yang harus memilih prosesor adalah dari merek. Di pasaran, kalian pasti tidak asing lagi. Dua merek yang biasa Anda pilih yaitu Intel maupun AMD. Dua perusahaan ini memang mendominasi prosesor yang ada di dunia dan keduanya memang memiliki kualitas yang sangat baik. Namun, harus bisa memilih salah satunya. Kedua perusahaan tersebut membuat berbagai jenis prosesor yang dijual dengan harga yang beragam. Misalnya saja, perusahaan Intel mengeluarkan beberapa jenis prosesor, di antaranya Intel Core i5, Intel Core i7. Sebagai tandingannya, AMD mengeluarkan prosesor seri FX dan Phenom. Untuk memilih kedua merek tersebut, kamu bisa mempertimbangkan dana yang dimiliki. Pada umumnya, prosesor AMD dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan Intel. Jika dana minim, bisa memilih prosesor AMD seri VX. Sedangkan jika dana besar, bisa memilih prosesor Intel i7. Dari semua itu, kita harus mempertimbangkan kinerja prosesor baik AMD maupun Intel. Kedua prosesor tersebut memiliki kinerja yang cukup baik, sehingga sangat bagus untuk bermain game. Kedua tipe prosesor Intel tersebut yang memiliki kinerja lebih baik adalah Intel Core i7. Jika ingin bermain game lebih seru, pilihlah prosesor Intel Core i7. Namun dengan harga terjangkau, prosesor ini jauh lebih mahal dibandingkan Intel Core i5. Tapi jika ingin mengedit maupun multitasking adalah prosesor AMD Ryzen 5. Setelah sudah memilih, kita ke inti prosesor, disebut juga core. Inti prosesor atau lebih dikenal dengan core. Jika pengguna chip LGA 775, saya sarankan untuk menggunakan prosesor dengan teknologi tertinggi pada soket ini, yaitu Core Duo Core memiliki 4 core. Untuk LGA 1150 ke atas, gunakanlah Core i3, dan jika ingin pengguna AMD AM3, gunakanlah prosesor VR, VX atau yang paling murah Phenom Black juga bisa. Setelah itu, bagian pemilih ini pasti sangat jarang mengetahui, tapi ini penting banget untuk menambah performa sebuah komputer yang kita sebut adalah overclock, yang disebut juga overclocking. Overclocking adalah meningkatkan kecepatan standar prosesor. Misal, kecepatan standar adalah 3,4 GHz, mampu meningkatkan hingga 3,9 GHz dengan syarat harus menggunakan pendingin yang mampu. Contoh, Core i5 generasi 4 sampai overclock ke 4,6 GHz. Nah,
Inilah dilihat jika ingin melakukan overclock. Kalian harus tahu pendingin prosesor yang dibutuhkan. Komputer yang sering digunakan untuk bermain game cenderung memiliki panas yang berlebih. Hal ini karena prosesor pada komputer tersebut menghasilkan panas sehingga dibutuhkan pendingin yang tepat. Dengan adanya pendingin, maka prosesor yang panas bisa segera dingin. Panas yang dihasilkan oleh prosesor bisa merusak komponen komputer. Demikian juga dengan prosesor. Kamu bisa memilih pendingin prosesor untuk komputer gaming yang berkualitas. Prosesor membutuhkan pendingin sehingga tidak menimbulkan overheat. Setelah sudah memilih prosesor, kita memilih kapasitas RAM. Kapasitas RAM juga menentukan lancarnya atau tidaknya komputer yang Anda gunakan nantinya. Untuk kapasitas RAM saat ini minimal sebesar 2 GB. Jika kurang dari 1 GB, maka jangan berharap komputer akan lancar menjalankan berbagai macam program. Namun, bila ingin lebih aman lagi, minimal membeli kapasitas 4 GB dan menggunakan jenis DDR3 maupun DDR4. Ada yang menggunakan versi second maupun menggunakan versi baru. Jika ingin menggunakan versi second, pastikan kualitas barangnya masih dalam keadaan baik yang tanpa cacat. Selalu dicek saat membeli ya, karena takutnya pas kalian beli nggak hidup gitu. Setelah itu perangkat penyimpanan. Bagian lain yang tidak kalah penting adalah perangkat keras. Saat ini ada dua jenis penyimpan yang bisa dipilih, yakni hard disk atau SSD. Jika biasanya lebih memilih menggunakan hard disk, pertimbangkan jumlah kapasitas yang diperlukan. Jika untuk keperluan normal, sebaiknya menggunakan kapasitas sebesar 500 GB. Beda halnya jika membutuhkan komputer rakitan untuk bermain game dan menggunakan program berat seperti editing video atau edit gambar. Maka gunakanlah hard disk sebesar 1 TB. Akan tetapi, jika memilih SSD, pertimbangkan kelebihan dan kekurangan SSD sebelumnya. Umumnya, SSD sangat unggul untuk penyimpanan berbagai sistem operasi komputer. Sayangnya dari sisi harga lebih mahal dibandingkan dengan hard disk biasa. Ya wajar, ya karena biasa SSD itu lebih cepat dengan dioperasi sistem. Ya, kalau hard disk itu buat penyimpanan. Saya sarankan SSD itu beli 2 penyimpanan saja. Jadi SSD buat kecepatan operasi sistem dan hard disknya itu buat penyimpanan game. Itu sih yang saya sarankan. Saya juga menggunakan itu juga. Dan saya jalankan ya normal-normal aja, cepet juga. Memilih jenis VGA card. Pasti kalian tidak tahu fungsi VGA card. VGA card adalah untuk memuluskan program-program yang berhubungan dengan grafis komputer. Untuk membutuhkan komputer aktivitas perkantoran atau aktivitas normal, maka harus bisa memilih VGA card yang standar saja. Akan tetapi, berbeda dengan halnya jika membutuhkan komputer untuk keperluan gaming atau menjalankan program-program desain grafis. Gunakanlah VGA card yang memiliki kualitas yang sangat terbaik, yang menentukan bagus tidaknya VGA card yang diincar. Perhatikan jenis VGA card yang dibutuhkan, seperti core speed, memori VGA, atau memori clock speed yang digunakan. Semakin tingginya angka, semakin bagus VGA card tersebut. Namun tentunya berbandingan lurus dengan harga yang ditawarkan. Seperti GT 5050 tuh, itu udah normal. Terus GTX 1150 tuh, itu udah buat gaming banget tapi harganya sangat mahal. Saya juga nggak mampu harga segitu, ya sepikiran sejutaan lah ya harga VGA card yang untuk gaming ya, buat game lah ya. Tapi kita yang sebagai ya, sesuai budget yang memilih GT 550 aja itu udah cukup, main biasa aja. Setelah itu, bagian terakhir yang perlu diperhatikan adalah power supply. Kalau fungsinya adalah untuk memberikan daya pada komponen komputer. Namun pemilihan jenis power supply tidak bisa dilakukan sembarangan. Hal ini berhubungan dengan ukuran daya yang diterima oleh setiap komponen. Apabila daya yang diterima tidak sesuai atau bahkan kekurangan, maka kerusakan komponen dapat terjadi. Maka dari itu, pastikan memilih power supply yang sesuai dengan jumlah pemakaian daya semua komponen. Lebih baik gunakan power supply yang memiliki watt yang cukup tinggi.
sehingga setiap komponen tidak akan kekurangan daya listrik. Yang perlu diperhatikan untuk memilih power supply adalah lihat spesifikasi dari power supply. Ada nggak S atau S plus dari power supply itu? Biasanya kalau ada, dia udah bagus buat ngalirin listrik pada komponen. Tapi kalau buat yang nggak ada, pasti hati-hati aja. Emang bisa kalau ngidupin komputer, cuma bahaya untuk kedepannya, bisa merusak komponen-komponen yang lain. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan, tips mencari komputer yang benar. Jadi sekian, terima kasih.